Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pelajaran kita PPKN pertemuan yang ke-7. Dan pada minggu yang lewat pertemuan yang ke-6 kita sudah melaksanakan ulangan harian pertama. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bab yang kedua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan di bukumu PPKN halaman 32 ada di sana isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan, yang kedua, batang tubuh yaitu bab dan pasal-pasal, dan yang ketiga adalah penjelasan. Nah, pagi hari ini kita akan membahas materi A tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada alinea yang pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia ini karena bersifat universal. Alinea ini memuat 2 dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Penjajahan bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia lainnya. Manusia diperlakukan secara tidak adil seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang, memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan, dan ikut membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Pernyataan ini objektif karena diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Nah, kita lanjut alinea yang kedua. Alinea kedua menunjukkan kepada kepadatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa A. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam berebut kemerdekaan. Hal ini berarti kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Negara yang bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Negara yang berdaulat berarti sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Kemudian negara yang adil berarti negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Kemudian negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Makna makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material tetapi juga mencakup kemakmuran secara spiritual ataupun kebahagiaan batiniah. Kemakmuran yang diwujudkan adalah kemakmuran untuk seluruh lapisan masyarakat dengan melaksanakan prinsip keadilan, kekeluargaan, dan persatuan. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, namun harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita nasional. Nah, sebagai pelajar
kamu mengisi kemerdekaan dengan belajar sungguh-sungguh, menaati disiplin di sekolah, dan menaati peraturan di masyarakat. Kemudian kita lanjut, alinea yang ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan, penindasan, dan bebas menentukan nasib sendiri. Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia Tuhan yang Maha Esa dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa dalam memperoleh kemerdekaan menjadi kekuatan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, kita lanjut alinea keempat. Pada alinea keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan D. Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Negara Indonesia dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak dicapai, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah yang merupakan tujuan negara Indonesia yang tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea yang keempat. Kemudian, keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Maksud Undang-Undang Dasar di sini yaitu batang tubuh, bab, dan pasal-pasal. Kehendak ini menegaskan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan segala sesuatu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum, artinya setiap warga negara harus menaati hukum yang berlaku. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat. Bentuk ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Dan itu ada tertulis di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Kemudian kita lihat di sini bahwa rakyat memiliki kekuasaan dan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. Alinea keempat ini memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis dan konstitusional, maka Pancasila sah berlaku. Nah, jadi penulisan Pancasila yang sah dan murni ada di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan pensahan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah sehari Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Tugas kamu di rumah: 1. Catat ke dalam buku catatanmu dari halaman 31 sampai halaman 39. Dan yang kedua, kerjakan tugas mandiri 24 pada halaman 39. Selamat mengerjakan. Terima kasih.